A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sewaktu penaklukan kota Mekah, Pak, Abu Bakar Siddiq datang membawa ayahnya Abu Quhafah yang sudah tua, matanya buta, dibimbing oleh Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Begitu sampai di sisi Rasulullah, Rasulullah agak sedikit marah kepada Abu Bakar, Pak. Seharusnya kita yang mendatangi ayahmu Abu Bakar, bukan engkau yang membawa ayahmu yang sudah tua datang kemari. Lihat, Bu, Rasulullah sangat menghargai orang tua, Pak. Karena beliau dari kecil sudah tidak ada ayah, sudah tidak ada ibu. Kenapa Allah menjadikan Rasulullah yatim piatu, Pak? Agar Rasulullah tidak ada dosa kepada ayah, tidak ada dosa kepada ibu. Jadi aman, Pak. Jadi itu syukurnya menjadi anak yatim, salah satunya adalah tidak punya dosa kepada ayah dan ibunya. Kalau macam kita nih, Pak, ada yang tegertak bapak itu dari belakang, Pak, ya. Nggak minta kita tidak dapat, kita ngamuk. Jadi Rasulullah mengajarkan di dalam potongan hadis awal ini, Bu, agar menghargai orang tua. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, engkau lebih penting untuk kami datangi Rasulullah. Jadi Abu Bakar pun menghargai Rasulullah, makanya dia yang membawa ayahnya datang kepada Rasulullah. Nah, kalau kita lihat, Bu, di awal ini Rasulullah mengajarkan untuk menghargai orang tua, mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, Pak. Jadi kalau kita dihargai orang, kita harus balik menghargai. Bahkan dianjurkan orang memberi penghormatan kepada kita, kapan perlu kita lebih menghormatinya. Orang mengucapkan assalamualaikum, kita nyambung, Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan lebih banyak kita memberi dia, Pak. Jadi ini sangat dianjurkan dalam Islam, adanya rasa saling menghargai ini. Contohnya, Pak, ya, Zaid bin Sabit itu masuk Islam umur 13 tahun. Bertepatan dengan waktu perang Badar, Pak, Zaid bin Sabit ini sempat mendaftar untuk ikut perang Badar. Cuman setelah dites Rasulullah, rupanya dia tidak pandai main pedang, Pak, tidak begitu mahir. Makanya kata Rasulullah, kau tidak boleh ikut. Zaid pulang, ibunya yang membawakan ke Rasulullah. Mungkin dia lemah dalam bermain pedang, ya Rasulullah, tapi dia sudah menghafal 17 surat di dalam Al-Quran. Bacaannya bagus, ya Rasulullah. Dia pandai menulis dan punya daya ingat yang kuat. Sehingga begitu dites Rasulullah bacaan Qurannya, ternyata memang bagus. Suruh nulis, bagus. Akhirnya diangkat oleh Rasulullah menjadi sekretaris pribadi Rasulullah sebagai penulis wahyu, Pak. Dan dia disuruh belajar bahasa Israel, hanya dalam waktu kurang dari seminggu dia sudah menguasai dan tulisan bahasa Ibrani orang Yahudi, Pak. Jadi itu kecepatan dia, Bu. Jadi semua kita nih, Pak, punya kelebihan masing-masing. Kalau sempat masing-masing kita nih, Pak, mengerjakan pekerjaan yang dia cintai, yang dia dari hatinya, dia memang suka dengan itu, dijamin sukses, Bu. Cuman kadang kita ini, anak kita udah jelas lemah matematik, malah dileskan, Pak. Stres lah dia jadinya. Dia tidak ahli dalam matematik. Apa yang menjadi keahlian dia, itu arahkan, Bu. Ini namanya istilahnya sekarang talent mapping istilahnya, Bu. Kemana dia arahnya, di situ dia dikuatkan, Pak. Yang penting dasar agamanya kuat, kemudian ya udah masukkan dia kemana dia mau. Jadi Rasulullah itu salah satu yang membuat keberhasilan Rasulullah dalam memimpin itu, Pak, dia meletakkan seorang tepat pada tempatnya. Dan dia tidak memandang umur, Pak. Umur 13 tahun, punya kemampuan, angkat.
Jadi Bu ya, sekarang ini orang mulai mengarah ke sana karena Indonesia sudah banyak kehilangan anak muda nih Pak. Hacker nomor 1 dunia, anak Indonesia Pak. Sekarang di Swiss kantornya dan itu resmi dia jadinya Pak. Indonesia hilang dia. Dia bisa Bu memindahkan satelit Pentagon tuh bisa dia tuh Pak. Jadi makanya dia resmi dia untuk misalnya ini satelit aman atau enggak. Cina aja pakai dia Pak. Jadi dia nanti yang membackup Pak supaya jangan bisa ditembus orang. Berapa hebat anak Indonesia Bu, tapi sudah tidak milik Indonesia lagi. Pakar rahang gigi di Asia cuma 2, Jepang sama Indonesia. Akhirnya sekarang yang Indonesia ini jadi warga negara kehormatan di Malaysia Pak. Hilang lagi putra terbaik Indonesia karena di Indonesia dia tidak dihargai Bu. Tunggu karir dulu Pak. Kasih pangkat 3A, sudah tuh kasih meja kosong. Gimana orang mau betah Pak? Keahliannya ada. Akhirnya dia melamar ke Malaysia Bu, diambil oleh orang Malaysia, malah ditanya apa-apa aja yang dibutuhkan Pak. Ini, ukurannya segini, alat-alatnya ini. Oke, Bapak pulang dulu ke Indonesia, kami persiapkan semua, nanti setelah selesai kami telepon lah. Jadi warga negara kehormatan Malaysia Pak. Yang paling ringan apa Pak? Film Upin Ipin lah Pak. Padahal itu film milik orang Indonesia Pak. Orang Surabaya tuh Bu. Karena dijualnya ke Indonesia tidak laku karena Indonesia tidak main dia yang sistem pendidikan Pak. Upin Ipin itu kan banyak pendidikan di dalamnya Bu. Di Indonesia ini jadi serigala, laki-laki jadi serigala tuh ganteng-ganteng orangnya ya Bu ya. Sudah tuh nanti ditinju terbang itu Pak ya. Jadi planet itu yang hobi orang Indonesia Pak. Akhirnya dibeli oleh orang Malaysia. Jadilah Upin Ipin itu film Malaysia. Padahal itu milik Indonesia. Nah kita anak-anak muda nih Pak yang punya potensi ambil Pak. Nampaknya dia mampu dalam bidang ini, angkat dia. Mampu bidang ini, angkat dia. Itu yang membuat Rasulullah berhasil Pak. Anak umur 13 tahun Pak. 13 tahun sekarang di warnet duduknya Pak. Payah nyuruh dia pulang, azab Bapak dibuatnya. Ini 13 tahun sudah jadi sekretaris pribadi Rasulullah Bu. Nulis wahyu. Dia disegani di kalangan sahabat Pak. Jadi Zaid ini disebut ulama di kalangan sahabat. Rasulullah punya sepupu namanya Ibnu Abbas. Kalau pamannya Abbas, anaknya Ibnu Abbas. Waktu Zaid naik kuda Pak, itu tali kekang kuda Zaid itu Pak langsung ditarik oleh Ibnu Abbas, ditambatkan. Begitu Ibnu Abbas memuliakan Zaid. Apa kata Zaid? Jangan Ibnu Abbas, jangan kau yang mau apa kan? Apa kata Ibnu Abbas Bu? Beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai ulama kami. Lihat Pak, dihargai Pak. Zaid turun dari kuda, disalabinya Ibnu Abbas, diciumnya tangannya. Langsung ditarik Ibnu Abbas, kenapa kau cium tanganku? Begini pula lah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai keturunannya. Itu Bu. Jadi yang darah Rasulullah itu kami disuruh Rasulullah menghargai ahli baitnya. Jadi saling menghargai ini sangat penting Pak. Macam saya sangat menghargai Bapak Ibu dikarenakan apa Pak? Jauh kadang lebih paham orang yang mendengar daripada orang yang berbicara nih Pak. Jadi kadang ada ustadz ini Bu macam anak-anak Bapak Ibu ini dibuatnya. Nanti kita jangan sampai suka dusta, nanti bisa masuk api neraka. Jadi macam anak-anak bapak ini dibuatnya Pak. Jadi pernah saya terkejut loh Bu, jamaah nanya Ustadz, saya mau nanya Ustadz, ini apa kata Ustadz nih Pak? Kemana aja Ibu tadi ya? Tidak dengar saya. Apa aja kerja Ibu selama ngaji? Itu Pak. Jadi kadang-kadang Bu itulah pentingnya saling menghargai itu Pak. Jadi Rasulullah mengajarkan ini, kita mesti saling menghargai satu sama lain. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Nah kemudian Pak, di potongan hadis di awal ini Rasulullah juga sangat menganjurkan umatnya untuk menghargai orang tua walaupun bukan orang tua kandungnya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat satu hadis yang pernah juga saya jelaskan, masih dalam kitab sirah juga. Rasulullah Pak menjadi kebiasaannya kalau dia sholat subuh itu dia selalu menghadap ke jamaah dulu. Kenapa begitu Pak? Karena Rasulullah ngabsennya jamaah di waktu subuh Pak. Itulah Rasulullah melihat ke belakang. Diperhatikan satu-satu siapa yang belum datang. Rupanya Ali bin Abi Thalib belum datang Pak. Maka kata Rasulullah tunda dulu sholat subuhnya. Itu Pak. Ditunda dulu.
Karena Rasulullah yakin sahabat tuh merangkak mereka datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau di sini jangan ini diamalkan pula Pak. Tengah malam Bapak itu juga orangnya, nggak usah lah ini diamalkan lagi. Jadi karena sudah terlalu lama menunggu, akhirnya sholat dimulai. Rakaat pertama selesai, naik Rasulullah rakaat kedua. Begitu Rasulullah ruku di rakaat yang kedua, turun malaikat Jibril, ditahan punggung Rasulullah. Tunggu Ali ya Rasulullah, kata malaikat Jibril Pak. Jadi Rasulullah tidak bisa intidal Pak, dan itu waktunya cukup lama untuk menunggu Ali datang. Jadi ini juga hadis yang menjadi dasar. Apabila kita terlambat datang sholat berjamaah, menyaksikan imam dalam keadaan ruku, kita langsung takbir, kemudian sedekap, langsung ruku, kita sudah dapat satu rakaat. Jadi tidak bisa kita masuk langsung ruku. Jadi takbir dulu, sedekap dulu, baru kita ruku. Jadi kita sudah dapat satu rakaat, tidak perlu mengulang lagi. Cuman jangan setiap waktu sholat buat macam ini Pak ya. Tahu dia imam baca ayat sejadah, duduk di teras dulu Pak. Apa Pak duduk sini? Nunggu imam ruku, Ustaz panjang ayatnya. Jadi ini tidak boleh. Kalau misalnya tidak disengaja Pak ya, itu boleh. Makanya kadang ada imam itu yang sengaja dia panjangkan ayatnya itu supaya orang tidak terlambat datang. Nah kemudian saking lamanya Rasulullah ruku Bu, itu jamaah di belakang ngintip semua ya Pak. Yang mana yang bisa melihat itu ngintip. Nah ini juga menjadi sunnah Pak. Apabila imam terlalu lama pada satu gerakan yang tidak terlihat, misalnya sujud, ruku kan tidak nampak tuh Bu ya, terlalu lama, maka jamaah dianjurkan untuk mengintipnya, dan itu tidak membatalkan sholat. Akibat tidak mengintip ini dulu Bu, pernah di Pekanbaru Bu, Ustadz ini ceramah macam saya ini lah Pak, habis maghrib taruh laptop di samping pintu keluar nih Pak, ini tidak kamar, pintu keluar. Pas sujud rakaat terakhir dimaling orang laptop Ustadz nih Bu, dikejar sama Ustadz tuh Pak, tertinggallah jamaah sedang sujud Pak. Meleleh-leleh air hidung orang dibuatnya Bu, lama Pak. Tahu jamaah terdengar suara Ustadz tuh maling, karena Ustadz tuh udah sering isi sana, jadi orang hafal Pak, Ustadz tuh ngejar maling rupanya. Baru ada yang sadar, maju ke depan gantikan. Jadi seharusnya diintip Pak kalau sudah terlalu lama. Nah jadi begitu Ali sudah masuk takbir kemudian ruku, baru dilepaskan oleh malaikat Jibril. Nah naik Rasulullah i'tidal sampai menyelesaikan sholat, heboh jamaah subuh itu. Ya Rasulullah, mengapa sholat kita berbeda dari biasanya? Mengapa engkau ruku begitu lama di rakaat yang kedua sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri kami, dan ada di antara kami tadi yang mengintip-intip ya Rasulullah, takut terjadi apa-apa pada dirimu. Kata Rasulullah, aku tidak tahu, tunggu aja Ali. Setelah Ali selesai, dipanggil oleh Rasulullah, kenapa kau terlambat datang subuh ini Ali? Sampai Jibril menahan punggungku di rakaat yang kedua. Kata Ali, ketika aku berjalan menuju masjid ya Rasulullah, ada orang tua berjalan di depanku tertatih-tatih. Karena engkau mengajarkan kepada kami untuk memuliakan orang tua, aku tidak mau memotong langkahnya. Karena itu dia terlambat Bu, menghargai orang tua. Itu yang membuat berhasil sahabat Rasulullah itu semua Pak. Makanya mereka menjadi generasi yang brilian karena mereka sangat menghormati orang tua. Nah kalau sempat nih Bu ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini tertanam di hati para anak-anak yang masih punya orang tua saat ini, dijamin kabut asap nih hilang nih Pak. Ada lagi nih Bu. Karena apa Bu? Setiap bencana yang menimpa kita akibat maksiat dan dosa yang dilakukan oleh orang di atasnya Pak, itu udah jelas. Kalau secara fisika mungkin oke lah Pak ya, ini karena bergeser lempeng bumi ini. Kalau tanpa izin Allah tidak mau Bu. Dulu pernah gempa di Madinah, apa kata Umar bin Khattab? Amat cepat Allah menyiksa akibat perbuatan maksiat kalian. Disuruh tobat orang Pak di Madinah itu. Karena kalau udah bergoncang, contoh gini Bu, air kalau dulunya jernih sekarang keruh Pak, itu akibat dosa orang yang di atasnya. Semakin beriman orang, semakin takwa dia kepada Allah, air nanti akan jernih Pak. Jadi perubahan air sekarang ini Bu, akibat dosa semuanya Bu. Makanya Allah mulai marah, dicabut nikmatnya satu persatu. Terutama banyak sekarang anak yang tidak menghargai orang tuanya Pak. Buktinya apa Bu? Melahirkan aja payah sekarang Bu. Rata-rata operasi.
operasi. Zaman nenek-nenek kita dulu nih Pak ya, saya pernah nanya, Nek, anak nenek yang terakhirnya kayak mana keluar, Nek? Sedang nyuci Ustadz, keluar aja kepalanya, murah Pak. Terlempar aja kepala anak kecil itu dari bawah itu langsung. Sekarang Pak udah diinduksi, udah dikasih oksigen, tidak juga mau keluar, akhirnya dioperasi. Kenapa? Banyak kakek dan nenek yang ngasuh cucu. Ini salah satu menyebabkan Allah murka Pak, karena sekarang ini banyak kakek dan nenek jadi pengasuh cucu anaknya. Jadi itulah yang terjadi. Datang nenek-nenek ini bilang, Pak, tidak apa-apa sama kami Ustadz, kan cucu kami ridho. Nenek ridho, Allah yang tidak ridho, itu masalahnya. Jadi jangan nenek kata nenek sayang, kakek sayang sama cucu, ngasuh cucu itu berarti ngancurkan anak namanya itu Pak. Janganlah pindah lagi dari rumah ini nak, lengang mama, tidak ada ngawanin mama, itulah akibatnya Pak, hancur hidup anak terjadinya. Maka Rasulullah menganjurkan untuk tidak satu rumah sebetulnya Bu, dengan orang tua, supaya jangan nanti terjadi hal-hal aib yang banyak nampak. Kadang perasaan orang tua ini dia udah namanya sensitif ya Pak ya, dimarahin anak artinya yang kena tahu betul aku menumpang sama dia gitu. Jadi begitu nanti jadinya serba salah menjaga rasa. Nah kalau kita perhatikan Bu, bagaimana cara sahabat kepada orang tuanya, ini kita bisa melihat Pak. Ada seorang yang menggendong ibunya waktu tawaf, tapi ini bukan Wais Al-Qarni. Dia menggendong ibunya waktu tawaf, kemana-mana dia gendong. Dia nanya ke Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, aku gendong ibu aku ini bolak-balik, tawaf aku bawa, kira-kira udah bisa enggak aku membalas jasa ibu aku? Kata Ibnu Umar, satu pekikan orang tuamu ketika melahirkan kamu saja kamu tidak bisa membalasnya. Udah digendong kemana-mana itu ibunya, belum bisa membalas satu erangan kesakitan orang tua ketika melahirkan anaknya. Jadi memang tidak akan terbalas Pak. Ada terjadi di Timur Tengah, saya tidak sebutkan di mana tempatnya. Dia sedang bersanding sama istrinya. Naik mama laki-laki ini ke atas Bu, pakaiannya tidak seimbang dengan tamu yang hadir Pak. Kata istrinya, suruh ibu kau turun, malu kita. Apa yang dilakukan laki-laki ini Bu? Saat itu juga dia langsung talak istrinya Pak. Dia gendong ibunya keluar dari tempat pelaminan itu. Itu Pak. Kalau anak sekarang, mama turun mama, makin malu aja mamanya. Ini enggak Bu, mahal sama dia orang tuanya Pak. Enggak ada, daripada kau, bagus mak aku pilih lagi. Dari kecil dia membesarkan aku. Enggak ada Bu, turun dia langsung dari tempat itu, digendongnya mamanya, dibawanya keluar. Jadi itu orang yang sangat menghargai orang tuanya, tidak bisa disepelekan oleh siapapun. Karena memang tidak bisa dibalas walaupun satu erangan saja ketika orang tua melahirkan anaknya. Ini kan syukur nih Pak, toa terdengar keluar. Jadi mudah-mudahan terdengarlah sama anak-anak yang agak-agak jahat lah sama orang tuanya. Kemudian Pak, kita bisa melihatnya lagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kenapa dia begitu cerdas Pak? Sampai kata Rasulullah Bu, Ali ini ibaratnya aku pintu kata Rasulullah, dia gudangnya. Jadi Ali inilah selalu yang menjelaskan kepada para sahabat Pak tentang sesuatu yang tidak mereka mengerti. Makanya Ali ini sering dipakai oleh Umar bin Khattab jika dia susah untuk menjawab pertanyaan orang. Mungkin kalau kita masih ingat, pernah pendeta mendebat Umar bin Khattab, wahai Umar, kapan pintu langit terkunci? Kapan pintu langit itu terbuka? Bingung Umar bin Khattab Pak. Siapa yang jawab jadinya? Ali Pak. Pintu langit terkunci jika engkau syirik kepada Allah. Amal tidak akan naik ke langit. Itu maksudnya pintu langit terkunci. Kapan pintu langit itu terbuka? Di saat engkau mengucapkan la ilaha illallah, kau tidak mensekutukan Allah, semua amalmu akan naik ke langit. Itu makna pintu langit terbuka. Kemudian coba engkau sebutkan, kata pendeta ini, kubur yang bisa berjalan bersama penghuninya. Bingung Umar. Siapa yang jawab lagi Pak? Ali. Apa kata Ali? Kau menanyakan kubur Yunus bin Matta alaihissalam. Ketika dia dimakan oleh ikan nun, ikan paus, dia dibawa keliling 7 samudra. Itulah kubur yang bisa berjalan dengan penghuninya. Jadi kalau untuk debat Pak, itu Ali yang selalu dikemukakan.
Kata Umar bin Khattab, kalau aku bang tidak bisa jawab, tapi kalau berkelahi bertiga, kalau ini masih tanggung sama aku. Karena memang masing-masing sudah ada bidangnya Pak. Macam Bapak di sini lah Pak, kalau sempat mengerjakan bidangnya masing-masing Pak, jadi Pak, tidak perlu banyak, 10 orang aja Pak, dengan bidangnya masing-masing, itu luar biasa tuh Pak. Nah kemudian kita lihat lagi Bu, apa Ali bin Abi Thalib ini? Apa yang membuat dia cerdas? Dia tidak pernah makan bersama ibunya. Mungkin heran orang Pak ya, loh kok tidak pernah makan sama ibunya kok dibilang anak yang berbakti. Tetapi dia selalu menunggu ibunya makan Pak, itu amalan dia. Selalu dia mengawankan ibunya makan. Ditanya oleh para sahabat, kenapa kau tidak ingin makan bersama ibumu? Aku takut jika mengambil lauk yang ternyata ibuku ingin mengambilnya. Itu yang dijaganya Pak. Makanya dia tidak pernah makan bersama ibunya. Biarlah ibunya makan dulu sesuka-sukanya, nanti sisanya baru dia makan. Ini sama lauk bapak habis dibantainya Pak. Udah diasingkan oleh ibu. Ini lauk untuk bapak kau nanti ini jangan dimakan. Itu pun habis juga Pak. Jadi memang gimana anak sekarang mau cerdas Pak? Ya leskan juga lah, percuma Pak. Sampai dia betul-betul bisa menghormati orang tua yang seperti ini Bu ya, baru dia bisa cerdas. Dulu kalau dipikir Bu, banyak otak kami ini buntu juga Pak. Ngapal buntu, apa buntu, dicoba Pak, dipikir-pikir apalah kenanya nih. Ternyata belum bisa maksimal memuliakan orang tua. Jadi ulang lagi Bu. Alhamdulillah orang tua masih hidup, masih sempat bisa ngamalkan ini Bu. Toh ternyata iya Pak. Ternyata betul rupanya Bu, mulai terbuka sumbat-sumbat otak-otak yang bodoh-bodoh tuh Pak ya, terurai deh jadinya. Rupanya itu rahasianya, muliakan orang tua. Orang tua saya Pak, emak saya itu otaknya itu udah mengerucut Pak, kata dokter. Jadi kalau dia cerita itu bisa 23 kali mengulang hal yang sama. Dan 23 kali pula saya terkagum-kagum mendengarnya Pak, seolah saya belum pernah mendengarnya. Kalau anak sekarang Pak tuh, udahlah tuh mah itu aja, mama ngomong muak lah orang nengoknya dari tadi itu aja. Saya pokoknya Bu, misal mak saya cerita, nenek depan nih nak, dia pergi kekah cucunya ke Padang, lengang lah emak seminggu lah lamanya tuh nak. Iya mak, iya. Diam dia sebentar Bu. Lengang mak sekarang nak. Ngapa mak? Nenek depannya dia pergi kekah cucunya. Iya mak. Jadi saya gitu, seolah-olah saya belum pernah mendengarnya Pak. Mau berapa kali mak saya ngomong, selama itu pula saya tatap wajahnya. Nah itulah Bu, mulai mengeluarkan sumbat-sumbat kebodohan itu tuh Pak. Kalau tidak itu susah Bu, payah kita untuk memahami sesuatu, susah kita jadinya. Nah ini adalah amalan Ali bin Abi Thalib. Dia tidak pernah mau makan sama orang tuanya, ditungguinya sampai orang tuanya selesai. Dia tidak akan mau makan, dia takut nanti terambil lauk, rupanya orang tuanya suka dengan lauk itu dan harus mengalah. Kan kebanyakan orang tua pasti ngalah Bu ya. Orang tua rata-rata ngalah Pak. Mau diambil anak, makan anak, mama udah kenyang, padahal dia mau betul itu Pak. Itulah sifat orang tua. Padahal dia yang mau itu tadi pas dia ngambil, nampak anaknya ngambil. Ngambil lah mama enggak suka juga tuh. Mama udah kenyang ya juga. Jadi Ali itu yang dijaganya Pak. Dia ingin mamanya pokoknya dapat makan enak. Kita lihat lagi Bu, Abu Hurairah dia tinggal berbeda dengan ibunya. Amalan Abu Hurairah ini apa Bu? Mengetok pintu rumah dengan ujung jari telunjuk Bu. Tidak pernah kuat Pak. Tidak ada mak, mana telinga mamak nih ya? Peka betul lah dia tidak. Ketoknya sama ujung telunjuknya sambil dia mendoakan dari luar. Mau berapa lama pun Pak. Itu pula amalan Abu Hurairah Pak. Makanya dia sebentar sama Rasulullah, tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak ada yang ngalahkan Abu Hurairah Pak. Untuk penguasaan hadis, dia itulah yang paling banyak. Itu amalannya Bu, tidak pernah nganggu telinga mamaknya, pokok pakai ujung telunjuk nih Pak. Dia mengetok pintu rumah. Kalau saya jujur belum bisa ngamalkan yang ini lagi Pak, payah Pak. Paling ujung-ujung pakai telepon Bu ya. Ini amalan Abu Hurairah, sehingga dia sangat cerdas, dia banyak menguasai hadis. Kemudian Bu, Ibnu Mas'ud, ini sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud ini Pak termasuk sahabat yang kalau berdoa itu Pak hitungannya menit dikabulkan Allah Pak. Jadi pernah dia kecopetan di pasar. Semua orang pasar mengatakan mampuslah Ibnu Mas'ud dicopetnya, mati anak ini. Justru Ibnu Mas'ud apa doanya kepada Allah Bu? Ya Allah, kalau dia mencuri karena lapar, jadikanlah itu sedekahku untuk dia, jangan beri dia dosa.
Kalau dia karena jahat, jadikanlah ini kejahatan terakhir baginya, jangan dia berbuat jahat lagi. Ibnu Mas'ud termasuk ditakuti Pak, doanya Pak. Dulu pernah ada orang yang menghina Ali bin Abi Thalib Bu, di pasar, menyebarkan fitnah lah Pak. Dilarang oleh Ibnu Mas'ud, udahlah, kau itu paling dekat sama Rasulullah itu. Ali yang kau jelek-jelekkan ini itu paling dekat dengan Rasulullah, menantu Rasulullah yang menggantikan Rasulullah di tempat tidur ketika Rasulullah berhijrah. Udah, tutup mulutmu. Ndak juga dia mau Pak. Udah disebut orang tuh Ibnu Mas'ud yang melarang kau tadi itu. Ndak juga berhenti dia. Ya Allah, tunjukkan kuasamu. Bila Ali yang benar, kirimlah binatang yang membunuh orang ini. Lepas onta Pak, diinjak-injak orang itu sampai mati Bu. Jadi kalau orang-orang soleh ini Pak, payah undang-undang menjeratnya Pak. Dia tidak nampak membunuh tuh Pak ya, dia pakai ini aja Pak. Ya Allah, toto udah kejang-kejangnya orang dibuatnya Pak ya. Tapi memang itu sebetulnya tidak boleh. Tapi ini sudah dilarang, tidak mau dilarang, akhirnya dia mati diinjak-injak oleh onta itu. Nah jadi Ibnu Mas'ud ini apa pula amalannya Bu? Kalau kita lihat ini dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauzi, judul kitabnya Birrul Walidain. Emaknya minta ngambilkan air Pak. Tolong kau ambilkan mak air. Keluar dari rumah Pak, ngambil air. Pas masuk ke dalam, emaknya udah tidur Pak. Dalam keadaan berdiri itu Bu, dia tunggu ibunya sampai bangun. Berapa jam tuh Pak, dia berdiri memegang air itu Bu, sampai ibunya bangun. Kalau kita tuh Bu, untung udah tidur dia. Biarlah taruhlah sini air tuh. Nggak akan ada berani menunggu Pak ya. Berdiri menunggu. Jadi kalau mau seperti Ibnu Mas'ud ini, anak-anak, ini bawa bapaknya hadir di sini, mak-maknya hadir di sini, kalau minta minum, maknya tidur, tunggulah macam itu. Tetap pakai gelas Bu. Saya yakin tidak ada yang mampu. Pak lama tuh Pak, berapa jam tuh. Tapi kalau bisa, mana yang bisa diamalkan, ini diamalkan. Mana yang tidak, simpan dulu. Kemudian Pak, ini kisah Sufyan bin Uyainah. Jadi dia kebiasaannya Pak, ketika pulang ke rumah, dia yang ditemuinya duluan adalah ibunya. Jadi ternyata Bu, ibunya ini sedang sholat Bu. Dan ibunya ini tahu anaknya nunggu, dipanjangannya sholatnya Pak. Berdiri loh dia nunggu Bu. Ibunya sholat itu ditunggunya terus Bu. Sampai selesai. Apa kata ibunya? Aku sengaja memperpanjang sholatku agar makin besar pahala baktimu kepadaku. Jadi memang tahu ibunya Pak, dia nunggu. Malah dilamakannya Bu berdirinya. Kalau sempat anak Bu, anak kita tuh mungkin ya Bu dipesankannya, tangga bilangnya sama mak tadi saya udah datang, dia sedang sholat, saya pergi dulu tinggalnya tuh Bu. Kemudian ini Haywah binti Suraih, seorang ulama besar nih Pak. Seorang ulama besar Bu, sedang ceramah di hadapan ribuan orang. Masuk mamaknya Pak, kau kasih makan ayam dulu, langsung pergi Bu. Bayangkan, ulama anaknya Pak disuruh mamaknya ngasih makan ayam Bu, berhenti dia ceramah, diikutnya mamaknya dulu Pak ngasih makan ayam Pak. Lihat Bu, jadi kalau di depan orang tua tidak ada anak ini yang pejabat, tidak ada yang ulama Pak. Di depan orang tuanya tidak ada. Ini paling Bu, kadang digertaknya mama harganya aku sedikit, mak orang banyak di sini, aku mama gitu kan. Ada Bu, langsung pergi dia pulang, dia kasih makan ayam, selesai baru dia balik. Itulah seorang ulama besar, tapi tunduk di bawah orang tua. Itu yang membuat dia menjadi ulama yang sangat cerdas dan brilian. Lihat Ustadz Somad Bu, itu Bu, orang tua di atas segala-galanya Bu. Wajar Ustadz Somad itu sampai segitu berhasilnya Pak ya, suksesnya. Dikarenakan apa? Kita semua tahu Pak bagaimana dia sangat mencintai ibunya. Ibunya di atas segalanya bagi beliau itu. Nah itulah yang menyebabkan beliau diangkat oleh Allah derajatnya. Kalau profesor doktor dalam bidang agama banyak bukan baru nih Pak. Tapi kenapa beliau yang diangkat Allah? Salah satunya adalah karena dia sangat memuliakan orang tua. Kemudian Pak, ini kita bisa melihat lagi Muhammad bin Sirin pada pemerintahan Utsman bin Affan. Itu harga sebuah pohon kurma itu Bu, kalau kita uangkan Pak, 70.000 dirham itu kali 70.000 satu dirham. Jadi sekitar 70 juta Bu, harga satu batang pohon kurma itu Pak, 70 juta. Jadi ada Bu Usamah bin Zaid,
Ibunya minta dibelikan kurma yang bagus itu, Pak. Cuman mau ngambil apanya, Pak? Mau ngambil dalam batangnya itu, jamar namanya. Itu yang mau berwarna putih, itu yang mau diambil, Bu. Akhirnya dia beli, Pak, 70 juta. Apa kata orang? Kok mau betul kau beli satu batang hanya untuk ngambil itu aja? Aku kalau emak aku minta apapun, selagi aku bisa, aku belikan. Ini makanya orang yang seperti ini, Bu, apapun diminta orang tuanya dibelikannya, dijamin kaya raya, Pak. Ini kadang ibunya minta beli deh, mak, nggak usah dunia juga yang mama pikirkan lagi, zikir-zikir aja lah mama. Padahal dia nak mau belikan, Pak, ya. Pokoknya apa saja yang dia minta bisa dibelikan, belikan. Maka hidup akan bahagia. Nah, makanya begitu Abu Quhafah ini masuk Islam, itu Rasulullah nanya ke dia dulu, Bu, sudah siapkah kau menerima Islam? Kata ya Abu Bakar Siddiq, sudah ya Rasulullah. Maka bersyahadatlah Abu Quhafah yang sudah tua umurnya ini, dapat hidayah, dia masuk Islam. Tetapi Abu Bakar menangis, Bu, ketika menyaksikan ayahnya masuk Islam. Orang semua bertakbir, Abu Bakar menangis. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau menangis, Abu Bakar? Bukankah seharusnya kau bergembira? Kata Abu Bakar Siddiq, aku jauh lebih bergembira ya Rasulullah kalau yang masuk Islam ini adalah pamanmu Abu Thalib. Itu yang akan membuat aku bahagia. Dibanding dengan bapakku masuk Islam, jauh aku lebih senang kalau Abu Thalib yang masuk Islam. Jadi sahabat Rasulullah ini, Bu, Rasulullah itu jauh lebih tinggi di hati mereka daripada keluarga mereka sendiri. Nah, itulah baiat mereka kepada Rasulullah, Pak. Mereka sangat mencintai Rasulullah. Jadi sampai dia katakan, pamanmu yang masuk Islam jauh lebih membuat aku bahagia, Rasul, daripada bapakku sendiri. Sehingga sahabat itu, Bu, solid dia jadinya. Tidak akan ada yang menjelekkan Rasulullah, Pak. Kalau kita kan sekarang pemimpin pun kadang dijelekkan, Pak. Yang kita pemimpin kita sendiri pun kadang kita menjelekkannya, baik sadar ataupun tidak sadar. Tapi sahabat tidak, karena itu baiat mereka. Itu yang membuat mereka kuat. 100 bisa mengalahkan 1000, 200 bisa mengalahkan 2000, Pak. Kalau seperti itu baiat kepada pemimpin. Kalau bisa seperti ini, Pak, misal ketua masjid, Bu, datang orang jelekkan, tang pengurus lain bilang, "Enggak boleh. Kami tahu betul." Kalau sempat itu baiatnya, Pak, aman masjid. Ini kadang harga kurban sekian, aku tuh lah malas nengok ketua itu, maka kami malas nengok dia, kami sendiri ya kan sekarang. Iya, Pak, iya, malah menjadi jadi jadinya, Pak. Itu susah ya. Tapi kalau sempat membackup, Bu, ya udah, itu dijamin kuat jadinya, Pak. Susah untuk ditaklukkan. Nah, ini kelebihan para sahabat sangat mencintai Rasulullah. Bahkan dalam hal masalah jodoh pun, Bu, mereka ngalah, Pak. Ingat mungkin, Bu, ya, istri Abu Thalhah itu, Pak, istri dari Abu Salamah, Ummu Salamah itu, Bu, terkenal sangat cantik, Bu. Begitu Abu Salamah meninggal, itu yang ngincar istrinya nih, Pak, setelah habis masa iddah itu banyak, Bu. Dan yang ngincar itu, Pak, sahabat-sahabat utama semua, Pak. Pertama Abu Bakar Siddiq, Bu, kaya raya, sahabat Nabi yang terdekat, mencoba untuk meminang Ummu Salamah. Ditolak, Bu, ditolak oleh Ummu Salamah, Pak. Kemudian gagal Abu Bakar Siddiq, maju Umar bin Khattab. Gimana Abu Bakar? Berhasil? Tidak berhasil aku. Akhirnya maju pula utusan Umar bin Khattab, gagal juga, Bu. Jadi sahabat tuh, Pak, betul-betul sahabat lahir batin, Pak. Tidak ada masuk-masuk hati ini, Pak. Tidak ada Abu Bakar bilang tidak enak lah Umar, aku udah masuk, kau tuh masuk pula, kau bikin malu aku namanya itu. Kita berkawan. Tidak ada, Pak. Mereka lapang, Bu. Hati mereka itu lempang aja, Bu. Abu Bakar, Umar bin Khattab maju 12 tahun di bawah, 10 tahun di bawah Abu Bakar umurnya, Pak. Masih muda. Juga ditolak oleh Ummu Salamah. Yang ketiga siapa yang maju, Bu? Rasulullah, Pak, yang maju, Pak. Kirim utusan. Tidak ada Abu Bakar dan Umar ini duduk berdua, aku tuh lah malas nengok Rasulullah nih. Dia maju tuh lah ya. Kadang tidak enak aku itu, sebetulnya malas aku sama Rasulullah. Tidak ada, Bu. Itulah kehebatan mereka, Pak. Lapang, jiwa mereka lapang. Maju Rasulullah ditolak. Apa alasan Ummu Salamah menolak, Pak? Yang pertama, aku sudah tua. Yang kedua, anakku banyak, aku tidak bisa full melayani Rasulullah. Yang ketiga, aku pecemburu.
Maka Rasulullah kirim lagi utusan, katakan kepadanya, anakmu menjadi tanggungan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, kalau masalah kau sudah tua, aku lebih tua darimu, sampaikan kepada Ummu Salamah. Yang ketiga, masalah kecemburuan dia, akan kumohonkan kepada Allah untuk diangkat rasa cemburunya. Nah, ini boleh amalan ditambah Pak ya. Setiap Bapak habis sholat, doakanlah, ya Allah, angkatlah rasa cemburu dari hati istri kami. Nah, jadi aman Bapak nanti Pak. Tidak diperiksa handphone Bapak lagi, kalau tidak kan risau Bu. Baru pulang tuh handphone Abang, tengok panggilan tak terjawab. Ini Dedi apa Dewi ini Bang? Abang jujur lah nih. Nah, kan payah jadinya Pak. Jadi angkatlah rasa cemburu di hati istri kami. Nah, jebol Rasulullah Bu. Tidak ada Abu Bakar dan Umar terkecil hati Pak. Tidak ditegurnya Rasulullah seminggu, tidak ada Pak. Kalau kita tuh Bu ya macam itu tuh pasti berdendam Pak, lama ingatnya tuh Bu. Lah ada otak itu dong. Bentuk yang Rasul tuh. Pasti gitu. Udah mulai itu Pak. Tapi itulah Bu, ya, mereka sangat mencintai apa yang menyebabkan Abu Thalib ini kecil, Abu Thalib ini yang merawatnya Pak. Sayang sama dia. Jadi Rasul, dia pula yang mengawal dakwah Nabi. Sampai Rasulullah diboikot oleh orang Quraisy, tidak dikirim makan selama 3 tahun, Abu Thalib juga ikut makan daun Pak. 3 tahun Bu. Tetapi begitu dia keluar dari pemboikotan dalam keadaan sakratul maut, dibujuk oleh Rasulullah. Ayyu'am qul la ilaha illallah kalimatun hujjaka indallah. Paman, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini akan menjadi hujah bagiku di sisi Allah Paman. Aku mintakan ampun untukmu. Datang Abu Jahal Pak. Jangan kau ucapkan itu Abu Thalib. Gengsi kita, agama kita lebih tua daripada agama Muhammad ini. Apakah kau mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Itulah bahayanya kawan yang buruk ini Pak. Dapat kawan yang buruk ini Bu. Jadi makanya Rasulullah itu Bu menyuruh kita hati-hati di dalam berteman. Bapak misalnya Pak udah baik nih Pak, udah sering ke masjid, udah banyak perangai lalu ditinggalkan. Akhirnya punya misi lah Pak, aku ingin lah kawan-kawan aku berhijrah. Gabung Bapak duduk lagi Pak. Alamat Bapak yang terbawa Pak, bukan Bapak yang membawa mereka. Karena orang-orang buruk ini Bu, dia menggampangkan dosa. Balik kita ingat balik Pak. Itu tuh banyak orang susah hijrah itu karena itulah Bu. Dia balik ke kawan-kawan lamanya, balik niatnya baik tadi Pak. Dia ingin mengajak kawan-kawannya supaya mau baik. Rupanya justru malah dia yang akhirnya terbawa. Bahkan 2 kali lipat parahnya daripada dia yang dulu. Itu rata-rata seperti itu Pak. Kecuali gini Bu, jumpa kawan kita yang jahat dulu, aku menyesal betul jahat. Kalau yang macam itu berarti udah ada penyesalan Pak, tinggal kita sharing aja sama dia lagi. Nah Abu Thalib Bu, padahal dia udah mau ngucap syahadat, gara-gara Abu Jahal nih lah Pak, akhirnya dia tidak jadi mengucap syahadat dan meninggal dalam keadaan kafir. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa pamanku ini ya Allah, jasanya banyak terhadap Islam, dia sayang kepada nabimu. Apa jawaban Allah Pak? Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu lil qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik walaupun keluarganya sendiri. Tidak bisa Pak. Banyak jasa terhadap Islam Pak, tetap tidak diterima. Maka kadang saya banyak nengok orang Islam ini latah Pak. Kawannya Kristen meninggal, semoga Allah menerima. Dari mana dia tahu itu tuh Bu ya? Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang boleh kita minta apa Bu? Kepada untuk orang non-muslim itu, ya Allah karuniakanlah hidayah kepada mereka. Tuntunlah mereka kepada hidayahmu. Sedikit-sedikit kita buat seperti di Inggris Bu. Di Inggris itu ada satu taman. Itu tuh di situ Bu ya, boleh orang berdebat dengan orang-orang Islam. Jadi di situ banyak Islam masuk jadinya Pak. Jadi taman itu mengkhusus Bu. Siapa yang mau berdebat soal Islam di sana? Dan pendebat Islam semua Pak, belum ada yang bisa ngalahkan lagi Pak di situ. Termasuk pastor-pastor sendiri Bu, nggak bisa ngalahkan mereka Pak. Jadi di Inggris itu tidak kuat Islam Bu. 5.000 orang masuk Islam dalam 1 tahun Pak. Sampai gereja udah kosong semua Bu. Gereja kosong itulah dibeli umat Islam dijadikan masjid. Jadi orang sekarang boleh Bu tuh terbuka di sana untuk berdebat. Nah inilah yang membuat sedih hati Rasulullah. Pamannya meninggal dalam keadaan tidak Islam. Sedikit yang terakhir di hadis ini Pak. Waktu sudah selesai masuk Islam, Abu Quhafah pulang.
nampak oleh Rasulullah rambutnya penuh dengan uban, pohon sakomah, seperti pohon sakomah, uban semuanya. Kata Rasulullah, Abu Bakar, warnai itu, tapi jauhi warna hitam. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau usia masih muda, kata Syekh Yusuf Qaradawi, Grand Syekh di Mesir, kalau usia masih muda, maka boleh mewarnai dengan warna hitam. Tapi kalau sudah seperti Abu Quhafah, udah banyak kerutannya Pak, maka tidak boleh mewarnai dengan warna hitam. Yang boleh apa Bu? Warna selain hitam, merah, oranye. Tapi timbul lagi kesepakatan ulama. Bila di suatu negeri yang memakai warna itu bukan identik dengan orang-orang Islam, maka harus dijauhi warna itu. Walaupun dibolehkan Bu. Misal Bapak udah tua, oh boleh warna merah, Bapak catlah warna merah Pak. Jadi anak pang Bapak di Indonesia Pak. Anak pang Bapak di rupanya Pak. Ini anak musik Bapak nih, karena yang banyak mewarnai dengan itu bukan orang-orang Islam. Jadi itu pun dijauhi, walaupun itu sunnah, tapi itu mesti dijauhi Pak. Jadi tidak semua sunnah yang mesti harus diikuti, harus disesuaikan juga dengan kondisi. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah, kata Ibnu Abbas apa Pak? Warna hitam seperti tembolok merpati, hitam mengkilat Pak. Itu yang harus dijauhi. Sekarang sudah ada warna burgandi, nah itu boleh dipakai, karena kata Rasulullah orang Nasrani dan Yahudi dia tidak mau mewarnai rambutnya. Jadi orang Islam mesti menyelisihinya. Jadi kapan boleh orang tua mencat rambut warna hitam? Saat perang, maka itu sangat dianjurkan Pak, supaya tampak muda dan gagah. Tapi kalau di hari-hari biasa yang sudah berkerut, jangan dicat warna hitam. Imam Syafi'i pun mengharamkannya. Tapi kalau imam yang lain mengatakan makruh tanzih, dibenci Pak, itu maksudnya. Karena kalau orang tua udah berkerut cat warna hitam, ya bolok lah bentuknya Pak, aneh lah bentuknya gitu Pak. Tapi kalau masih muda, banyak uban, itu bolehlah diwarnai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.